Aral CS sukses. Menyikapi situasi semacam ini supaya masyarakat mengerti, terus tidak ada kepanikan, tidak ada kesenjangan pikiran antara pihak masyarakat dengan aparat setempat dan sebagainya. Mungkin kita ingin sedikit mengajari bapak yang sedang di sini untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Salam hormat dari kami semua. Terima kasih atas kerjasama. Ini merupakan perpanjangan tangan biar masyarakat biar mengerti apa artinya PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi ini bukan pelarangan, namun demikian ada pembatasan sosial. Salah satunya adalah modal angkutan, ya, angkutan jalan raya, darat, laut maupun udara. Tapi ini pembatasan. Boleh melaksanakan kegiatan tapi dengan satu syarat. Satu, mungkin harus menggunakan masker. Yang kedua, tetap menjaga physical distancing baik di dalam mobil maupun di luar mobil. Untuk pelarangan mudik, kita sudah sepakat semuanya kita untuk tidak melaksanakan kegiatan mudik. Yang mana mudik sendiri adalah penyebaran orang dari zona merah, misalnya mungkin saya bilang di Jakarta, atau ke penyebaran ke yang lain-lainnya. Untuk masalah batasan-batasan yang lain seperti toko, minimarket, instansi pemerintahan diantaranya TNI, Polri, dan Puskesmas atau sarana kesehatan juga tidak diliburkan, termasuk toko-toko bangunan. Ya. Jadi kita ada pembatasan, ada pelarangan. Kalau pelarangan itu kita sepakat pelarangan kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan berkumpul, kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan pembatasan, kegiatan larangan, kegiatan masalah keagamaan, baik termasuk seputar misalnya masalah kegiatan di bulan suci Ramadan ini. Tidak boleh ya, tapi dibatasi ya. Dibatasi. Kita bukan lockdown tapi dibatasi. Iya. Untuk social distancing ataupun physical distancing mungkin dari pihak kepolisian kan memperkenalkan salam kalau kita ketemu. Jadi misalkan seperti ini kita ketemu. Nah, tanpa harus kontak fisik. Selanjutnya kalau kita melakukan kontak fisik, misalkan kita selalu cuci tangan dengan sabun dan sebagainya untuk menghindari kita terjangkitnya. Kita tidak tahu gejalanya kayak gimana, mungkin bagi anak-anak awam, orang-orang awam. Jadi kita menjaga lebih baik untuk masalah physical distancing ini. Kemudian jarak antara kita dengan mungkin orang yang datang dari zona merah atau mungkin dengan yang belum tentu zona merah juga mungkin perlu diberlakukan Pak ya, untuk jarak kita berkomunikasi barangkali.
Ya pokoknya salah satunya kita adalah penjagaan fisik kalau kita ketemu sama seorang. Kedua, kita wajib masker. Masker ya. Masyarakat bukan hanya tua muda, laki-laki perempuan, tapi semuanya kita wajib menggunakan masker di dalam maupun di luar lingkungan. Itu yang kita harapkan. Kedua juga mungkin masyarakat juga harus rajin cuci tangan, baik menggunakan cuci tangan maupun menggunakan hand sanitizer ataupun yang lainnya. Terus untuk laporan sendiri mungkin diperlukan Pak ya. Misalkan ada 1-2 orang yang lolos dari zona merah yang kemudian dia mudik ke kampung halaman seperti ke sini dari Jakarta, mungkin wajib untuk lapor ya. Kalau kita sepakat kalau untuk yang mudik dengan kesannya kita pemeriksaan KTP bahwa dia berasal dari zona merah Jakarta, kita wajib untuk mengembalikan lagi arah ke Dikembalikan lagi ke tempat semula. Jadi sahabat, demikian penjelasan dari Bapak Kapolsek juga untuk yang sedang berada di luar daerah. Jadi karena pembatasan sosial berskala besar ini usahakan untuk tidak dulu melakukan mudik, karena kita tahu sendiri tanpa jalan kayak gitu masalah ini tidak akan selesai. Jadi kita juga mohon bantuan. Bapak-bapak beliau sudah capek dinas setiap hari berjaga, terus kita juga harus bantu dengan cara diam di rumah, terus selalu jaga kebersihan juga, pakai masker, cuci tangan sepertinya. Itu himbauan dari Bapak mungkin seperti itu ya. Jadi mohon semuanya demi kelancaran bersama kita indahkan. Terus apapun peraturan pemerintah mengenai ini, tujuannya adalah buat kita semua supaya masalah ini segera berlalu dan kita bisa kembali normal beraktivitas, bisa kembali ke sosialisasi dengan yang lain, dan tentunya masalah ini segera usai. Nah, mungkin untuk sanksi ada barangkali ya untuk pelanggaran hal ini barangkali. Kalau untuk sanksi kita hanya menghimbau saja Pak. Masih sebatas himbauan dulu saja. Ya. Belum ada sanksi karena kita sekarang ada himbauan, nanti mungkin peringatan, baru kita mungkin menjelang nanti puncaknya mudik, kita mungkin nanti ada sanksi hukum yang lain. Di puncak mudik ya. Mudik kan. Untuk arus mudik yang akan datang mungkin kayaknya udah mulai pemberlakuan semacam simulasi atau mungkin persiapan yang lain di beberapa titik Pak ya, seperti di Subang sendiri. Untuk di Subang sendiri ada berapa titik untuk Di checkpoint? Subang kita ada checkpoint 14 titik. 14 titik. 9 titik yang jalur utama dan 5 titik jalur tikus. Jalur tikus juga. Ya, ada juga dari Iya, perbatasan Bapak, Jatinegara, perbatasan Belanakan, perbatasan dengan Bogor. Jadi 9 titik utama dan 5 titik jalur tambahan. Nah, hal ini berlaku untuk yang arah berlawanan ataupun yang Sama, sama. dua-duanya. Jadi sama, baik itu yang kita mau harus istilahnya balik atau mudik sama aja ya Pak ya. Sama saja. Sama aja. Kita sama-sama berdoa untuk situasi yang kondusif ini supaya kondusif selamanya. Dan mulai sekarang himbauan kami juga dari LHCS untuk mentaati peraturan apapun yang dilakukan pihak pemerintah. Ya mungkin kan? Terima kasih. Oke, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin menyikapi masalah PSBB nanti, di Bapak bagaimana menyikapi hal ini? Dengan saya sudah berkesukaan di pos penjagaan ini mengimbau kepada warga masyarakat untuk selalu tenang apabila keluar supaya pakai masker dan jaga jarak untuk menjaga atau menghindari dari virus corona tersebut. Jadi ada masyarakat yang nantinya tidak diberlakukan PSBB mengenai mudik, dimohon untuk tidak melaksanakan kegiatan mudik, lebih baik diam di tempat atau diam di rumah masing-masing. Ikuti aturan pemerintah atau anjuran pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tenang, betul ya. Kadang kita karena terlalu panik, kita malah
malah pusing. Jadi hal-hal yang apa terjadi di luar dugaan kadang terjadi karena kita mungkin terlalu panik saja Pak ya. Jadi usahakan kita tetap tenang menyikapi hal ini, tapi tetap juga harus waspada dan ikuti himbauan atau aturan dari pemerintah juga. Jadi mungkin untuk bagi yang mudik sementara bisa ditahan dulu, mungkin tahun depan mudah-mudahan kita masih berjumpa lagi dengan Ramadan, dengan Lebaran lagi, jadi kita bisa bertemu lagi. Dan ini juga sangat membantu untuk segera selesainya masalah bersama ini Pak ya. Tanpa dari kesadaran dari masyarakat mungkin akan terus panjang Pak ya hal ini ya. Jadi satu hal pertama, kita panik terlalu juga jangan, cuman waspada harus, kita tetap harus waspada, harus selalu jaga social distancing, physical distancing, semacam kalau ketemu orang lain kita jaga jarak, terus kita kurangi kontak fisik dengan orang yang baru kita kenal Pak ya. Terus biasakan jaga kesehatan, jaga keluarga, terus lalu pakai masker, terus biasakan untuk cuci tangan. Cuci tangan itu penting ya, karena katanya menurut dokter itu virus itu sebenarnya tuh gampang larut dengan cairan-cairan desinfektan, terus maksudnya air sabun kayak gitu ya. Walaupun dia memang katanya mudah menyebar cepat, dia juga gampang larut dengan cara kita mencuci tangan kayak gitu. Jadi biasakan selalu kita sehabis aktivitas, habis kontak dengan orang lain kita selalu cuci tangan. Itu semua himbauan sama dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, dari pihak dokter juga sama sih. Jadi kita ayolah kita mulai dari kita sendiri, terus kita bisa sosialisasikan ke yang lain, keluarga dan sebagainya untuk mentaati aturan-aturan yang ada. Dan juga satu hal lagi, jangan terlalu memposting hal-hal yang memicu kepanikan ya, berita-berita yang belum tentu tahu kebenarannya, usahakan untuk tidak diposting karena itu akan semakin menambah kepanikan masyarakat ya. Jadi mungkin ada orang meninggal langsung diposting-posting, karena aturan sekarang untuk yang meninggal juga untuk yang evakuasi itu harus pakai PD lengkap apa ya. Walaupun itu belum tentu karena keserangan corona. Jadi kalau kita asal posting, oh itu ada di sini-sini, orang yang meninggal mungkin karena jantung kayak apa saja terjadi kan, itu menurut pihak medis atau dokter yang akan menentukannya untuk dia sebagai korban dari corona atau bukan. Jadi kita hati-hati untuk memastikan satu hal di media massa, media sosial supaya mengurangi kepanikan. Jadi dengan kepanikan kita akan menambah memperkeruh suasana. Jadi itu harapan kami juga dari RADS, juga harapan dari bapak-bapak beliau ini pasti sama.